Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang ada di waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah. Dan saya ucapkan selamat petang bagi Anda yang ada di Indonesia bagian Timur. Yang terhormat saudara atau saudari dan rekan-rekan mahasiswa, ini adalah web pertama untuk mata kuliah Bahasa Inggris Komunikasi. Sebelum kita memulai acara ini atau kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini ada sedikit pantun Bapak Ibu, jaringan internet sudah terhubung, layar monitor sudah menyala. Apa kabar rekan-rekan semua yang telah tergabung? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga keadaan Anda semua masih dalam keadaan sehat. Oke, untuk sore ini maksud dan tujuan diadakan web ini adalah untuk membahas tugas 1 yang ada di sesi 3. Namun ini saya masih lihat baru ada beberapa mahasiswa yang bergabung. Oleh karena itu, sambil saya mengecek kehadiran Anda, tidak ada salahnya memperkenalkan diri. Apakah berkenan Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, boleh, Pak. Boleh. Oke. Dari Anda bisa siapa dulu gitu mungkin. You may use English or Indonesians. The choice is yours. It's up to you. Or you may use both of them. Mungkin ada yang volunteer dulu siapa? Mungkin boleh ditunjuk aja, Pak. Tunjuk aja. Oke, supaya kita saling mengenal ya. Oke, mungkin untuk saya mungkin Anda sudah kenal ya. Karena sudah saya share videonya di grup presesi, atau mungkin Anda melewatkan. Oke, saya mulai dari saya dulu sebelum saya tunjuk. Oke. Perhaps this intro session can start with me. Allow me to introduce myself. My name is Ali Mufis. You can call me Bapak Mufis because I have got married and have 2 daughters. I live in Semarang and work as being part of Indonesian Open University or UT. In this matter, I am as a tutor here. I graduated from Semarang State University or UNES with a degree in English education. Although my background is not in communication studies, I deeply concerned with the development of English, both English in general uses or English for specific purposes, like this English for communications. As we know, language is a means or a tool for communications. That is why it is important that we have to learn English. Furthermore, a few years ago or some years ago, I once received a training from a leading company of telecommunications such as Telkom. Maybe it is a important training to become a CC employer, so that little or a lot I know how to apply that knowledge of communications. That's all from me. Thank you. Now it's your turn. Sekarang giliran Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Boleh pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu. It's up to you. Terserah yang ingin disampaikan apa. Sekaligus sambil nunggu teman-temannya datang masuk ke sini. Silakan. Mungkin saya bisa coba ya, Pak ya. Iya, silakan. Mungkin dengan campur-campur kemampuan bahasa Inggris ya. Yep. Hello, my name is Brian. I'm from Yogyakarta. Jogja. This is my Brian dan Yogyakarta. This is my 3rd semester.
in university terbuka, open university, is berbangga untuk bisa bergabung di kelas ini. Yeah, you mean that you Maybe are proud of joining yeah, this proud, class? Yeah, I'm proud training with all my friends and Mr. Ali Mufiz. Maybe we can learn English more fluent. Okay, maybe that's it. A little thing introduction. Thank you. That's a good intro. Thank you, Mr. or Saudara Brian. The next one, please. Come on, don't be shy. Mohon jangan malu, Bapak Ibu. Izin Pak, perkenalannya ditunggu dipanggil dulu atau perkenalan sendiri Pak ini? Ini perkenalan biasa aja dulu, belum membahas tugas, Bapak Ibu. Ya. Boleh bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sambil nunggu kawannya datang. Izin ya Pak, perkenalan. Yap. Silakan. Hello sir, hello everyone. Hello. I will introduce myself. My name is Arya Venita Rajagugu. I'm from Medan, North Sumatra, and this is my 5th semester. And I hope I can follow this lesson so well, and I'm so glad to join this lesson. Mungkin itu aja, sir. Okay, we always support you. Thanks for joining this class. Thank you, sir. Yep. The next one, please. Sorry, saya ambil gambar sebentar. The next one mungkin berikutnya siapa? Sambil nunggu kawannya. Excuse me, good afternoon everyone. Okay. My name is Muhammad Nabil. Yep. I'm from Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Pontianak. No, in Ketapang. Ketapang. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Tes. Tuh, ada suaranya tahu Kak Tita? Silakan Saudari Talita atau Mbak Talita kan? atau Talita. Tadi tuh kan Kak Tita gimana ngomongnya ya? Tadi dulu pakai itu kan. You may use Indonesian language, boleh pakai bahasa Indonesia.
tes. Nggak ada kan? Ya kan? Ada nggak sih suaranya? None of you? Oke, sambil nunggu kawannya mungkin bisa kita, maksud saya bisa saya share tentang tugas saya, gambarannya keterangan kemarin. Boleh saya share ini berbagi layar. Pak. Apakah share-sharannya udah muncul Bapak Ibu atau saudara rekan-rekan? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Sebentar. Oh, bisa terlihat nggak Bapak Ibu atau saudara-saudara? Bisa Bapak izin. Bisa ya. Oke. Tentang tugas yang kemarin yang di sesi 3 terakhir nanti kalau nggak salah hari Minggu ya deadline-nya. Tujuan dari Dubeb ini adalah bagi Anda yang sudah mengumpulkan mungkin ada feedback, ya syukur-syukur kalau sudah bagus, mungkin tidak perlu atau mungkin ingin ditingkatkan lagi, ya mangga kerja terserah. Kalau yang belum mungkin sebagai catatan saja, atau bagi yang kurang bisa diulangi dan diunggah kembali untuk mendapatkan nilai terkini terupdate gitu. Jadi kurang lebih seperti itu tujuan dari Dubeb ini. Untuk rangkaian tugasnya saya spill sedikit Bapak Ibu. Tugas yang pertama yang minggu-minggu ini yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah paragraf singkat berisi naskah perkenalan diri yang berhubungan dengan peran praktisi komunikasi. Terus nanti di sesi kelima, ya kalau nggak salah sesi kelima ya, Anda diminta untuk menulis naskah tertulis, masih ada hubungannya dengan tugas 1 juga. Ini lanjutan dari tugas 1, tapi ini lebih di-extend gitu ya, di-expand, berhubungan dengan peran praktisi komunikasi yang Anda telah pilih pada tugas pertama. Lalu di sesi 7 atau di tugas 3, Anda diminta untuk menyelesaikan naskah tersebut yang telah Anda pilih pada tugas pertama dan tugas kedua. Kemudian Anda diminta untuk membuat video presentasi berdasarkan naskah yang telah disusun. So, ini ada gambaran Bapak Ibu ya. Oke, bisa saya lanjut ya. Untuk soal praktik tugas pertama ini, untuk detailnya, yaitu soalnya Anda diminta untuk membuat sebuah paragraf singkat berisi naskah perkenalan diri yang terdiri dari 6 sampai 7 kalimat yang berhubungan dengan peran praktisi komunikasi. Pada sepanjang rangkaian tugas ini, Anda have role play, bermain peran. Walaupun sebetulnya Anda mungkin bekerja di bidang yang lain, tapi Anda harus pilih salah satu dari yang telah disediakan pilihannya. Oke, pilihan tersebut antara lain pembawa berita atau news anchor, ada reporter berita atau news reporter, ada content creator atau influencer, dan ada juru bicara. Sel ini bisa dipahami Bapak Ibu ya, saudara mahasiswa ya. Oke, untuk news anchor sendiri sama reporter itu bisa dikatakan jurnalis ya. Jurnalis itu istilah luas untuk semua orang yang bekerja di bidang berita. Sedangkan reporter fokus pada pengumpulan fakta di lapangan. Kalau news anchor-nya itu penyampai berita di studio. So, a reporter is a type of journalist who typically investigates stories, interviews sources, and report from the field. Jadi tugas jurnalis itu secara umum menginvestigasi suatu berita atau isu
terus mewawancarai sumber berita dan melaporkannya dari lapangan. Kalau yang news anchor tadi atau sering disebut news presenter atau sering disebut newscaster atau newsreader, dia atau mereka bertanggung jawab delivering information, menyampaikan informasi to the public objectively, kepada halayak umum secara objektif, clearly, dan secara jelas. Okay. Jadi the term of anchor symbolizing their role as the center or pivot in delivery of news information. Jadi istilah anchor tadi menyimbolkan peran mereka sebagai pusat dalam penyampaian informasi berita. Dan saya yakin Anda sudah sangat memahaminya. Untuk yang mungkin sedikit berbeda dengan announcer mungkin bisa asosiasikan dengan penyiar radio. Tapi di situ ya ada pilihannya. Terus ada influencer, saya yakin Anda sudah tahu apa itu influencer ya. Someone who affects or changes the way that other people behave. Yes. Seorang yang memengaruhi atau mengubah cara pandang seseorang untuk berperilaku atau bertindak, atau mungkin a person who has become well known through a regular social media post and is able to promote or product or services by recommending or using it online. Seseorang yang mungkin sangat populer atau sangat terkenal di sosial medianya dengan postingannya dan mampu mempromosikan produk atau jasa dengan merekomendasikan atau menggunakannya secara online. Sedangkan content creator, seperti yang Anda tahu, a person who makes digital content such as videos, blog posts, and podcasts and shares it on the internet for a public audience. Seseorang yang membuat konten digital seperti video atau blog post atau podcast dan men-share-nya di internet untuk audiens secara umum. Oke, let's continue the next slides. Isi naskahnya kurang lebih 5-7 kalimat dalam bahasa Inggris dan Anda harus mengidentifikasi aspek gramatikal secara tepat. Terus ada informasi dasarnya, ada nama profesi yang Anda pilih, aktivitas utama di bidang pekerjaan yang dipilih, lalu 1 hingga 2 kalimat yang menggambarkan pengalaman dan pandangan pribadi mengenai pekerjaan tersebut. Terus 1 kalimat menggunakan direct and indirect speech. Oke, sejauh ini bisa dipahami Bapak Ibu ya, atau saudara mahasiswa. Untuk untuk petunjuknya, di halaman awal ada halaman cover yang menampilkan logo, terus nama lengkap, NIM Anda, nama tutor, dan kode kelas. Jenis font yang digunakan Times New Roman 12, ukuran 12, spasinya 1,5 dengan ukuran halaman A4. Ditulis menggunakan kalimat Anda sendiri dan tantangannya adalah bukan hasil AI. Itu. Terus Anda cara ngejarnya bagaimana? Itu is up to you. Anda bisa mencari sumber dari buku boleh, terus meng-ATM ya, amati, tiru, modifikasi boleh, atau Anda bisa cari dari sumber video atau mungkin jurnal artikel boleh di ATM seperti itu. Karena waktu kita terbatas dan saya yakin Anda sebagian besar udah pada kerja gitu ya, atau mungkin ada kesibukan lain. Jadi boleh aja ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk mengefektifkan waktu. Oke, is it okay? Do you follow me? Apakah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa. Oke, itu tadi. Sekarang kita langsung bahas ke salah satu tugas dari Anda ya Bapak, Ibu, atau Saudara. Boleh? Yang di sini dulu mungkin. Siapa yang ingin duluan?
buat, Pak. Gimana? Iya, yang sudah dulu, Bapak Ibu. Ahyarul Hakim, apakah ada? Sudah ada tadi? Tadi ini ya siapa tadi ya? Kalau langsung saya tunjuk bagaimana, Bapak Ibu atau Saudara? Boleh Pak, langsung ditunjuk aja. Oh gitu ya. Sebentar saya cari dulu. Tadi yang sudah ada siapa ya? Adianta ada ya? Ya Pak, saya Andrianza. Oh ya, silakan boleh dipresentasikan punyanya. Maaf saya sengaja belum menilai yang ada di e-learning karena saya ingin tahu pendapat Anda, pandangan Anda beserta dari kawan-kawan semua gitu, dari kawan-kawan semua. Nanti kalau ada masukan mungkin bisa diperbaiki lebih baik atau kalau memang sudah baik ya cukup seperti ini juga nggak apa-apa gitu. Kayak dari Saudara Adianto ya. Oke, mohon tanggapan dari rekan-rekan lainnya juga. Jadi tidak hanya saya, apa yang bisa didiskusikan di forum ini gitu. Langsung. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan atau perlu dibacakan dulu. Silakan mungkin dari Saudara atau Bapak Adianto silakan. Atau dari rekan-rekan ingin menanggapi silakan. Ini mohon maaf Pak izin. Ya. Ini saya share screen apa gimana ya Mas? Ini kelihatan nggak ya yang saya share? Itu Ardianto. Adianto, maaf ini siapa ya? Saya Andriansa Pak. Oh Andriansa, sebentar. Andriansa ini ya. Saya yang share screen nggak apa-apa, Anda mungkin tinggal menjelaskan dari sisi yang kita poin-poin yang kita sampaikan tadi. Sebentar. Dari ini sudah clear ya, ada judul, terus logo, nama, name, kelas. Bagaimana rekan-rekan lainnya sudah clear ini? Langsung ke intinya aja ya. Coba ini aja. Dari struktur dan kelengkapan isi dulu. Apakah jumlah kalimatnya sudah ada 5 hingga 7 kalimat? Rekan-rekan semua. Hello, are you still there? Terutama Adriansa. Sudah ada 5 hingga 7 kalimat, sudah ada belum? Coba kita hitung ya. Sudah Pak. Ini kalimat pertama, terus ini kalimat kedua ya. Sampai mana ini ya? Ini kalimat kedua ya. Maaf. Sampai sini kalimat kedua kan? Kalimat ketiga ini dari sini ke sini, terus
kalimat keempat ini, kalimat kelimanya mana ya? Belum ada. Tadi diminta untuk 5 hingga 7 kalimat. Berarti kurang 1 ya. Jadi belum memenuhi batasan minimal. Saya harap nanti bisa diunggah lagi yang paling enggak 5 kalimat lah ya. Informasi dasarnya ada nama, profesi, aktivitas utama. Informasi dasarnya sudah tersampaikan dengan baik di kalimat pertama dan ketiga ini ya, nama, profesi, dan aktivitas utama. Ini kalimat pertama tadi dan kalimat ketiga yang mana aja? Ya ini lihat dari ini sampai titik tadi. Terus ya kalimat pertama yang ini tadi, my name is Andriansa and I am healthcare communication practitioner, itu ya. Terus yang ketiga, my current role is as a health content creator. Role Anda atau peran Anda sebagai content creator where I design easily digestible materials ranging from informative videos to infographics for social medias to educate and empower audiences so that they can make healthy lifestyle choices based on extensive science. Oke, itu ya. Ya maaf tadi saya sudah sampaikan ini ya belum ya? Penilaiannya belum ya, sebentar. Penilaiannya yang ini ya. Rubrik penilaian tugas pertama. Biar Anda tahu apa saja aspek yang dinilai. Apakah terlihat Bapak Ibu Saudara sekalian? Halo? Are you still there? Di sana ya? Ya, yang pertama Anda bisa mendapatkan skor 20 jika mampu memproduksi naskah perkenalan diri dengan struktur penulisan yang logis, memiliki kalimat pembuka, isi, dan penutup yang koheren, dan alur berpikir yang mudah diikuti. Koheren itu maksudnya bersatu padu paragrafnya gitu ya. Ada satu ide pokok, ada kesatuan ya. Jadi ada ide pokok dan ada gagasan dan ada kalimat pendukungnya dalam paragraf tersebut. Transisinya harus jelas dan halus dalam artian antara kalimat satu dengan kalimat lain itu ada semacam apa ya, kata hubung ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu seperti oleh karena itu gitu kan, therefore selain itu, besides ya, di sisi lain ya, on the other hand, namun, however, selanjutnya, next gitu ya, sebagai hasilnya, as the result, contohnya, for example, and etc. gitu. Jadi antara satu dengan kalimat satu ke kalimat lainnya itu transisinya enggak kayak patah-patah gitu, seperti ada penyambungnya. Terus susunannya logis dalam artian kalimat dalam paragraf diatur dalam urutan yang logis, mudah diikuti sesuai kronologi tadi yang sudah ditentukan. Jadi pembaca tidak merasa melompat dari satu ide ke ide lain. Di samping itu ada pengulangan kata kunci atau sinonim, atau paling enggak ada referensinya lah, atau pronomina atau kata ganti. Biasanya kalimat satu hingga kalimat terakhir itu ada yang mengikat ya, kata ganti. Misalnya Anda menggunakan kata saya, pasti di kalimat berikutnya entah itu saya sebagai subjek nominatif atau subjek pronoun, atau menggunakan me sebagai objek, atau my possessive adjektif, atau mine possessive pronoun, itu kan pasti ada di satu kalimat itu kata gantinya. Jadi itu saling terikat satu sama lain. So it is tied together, satukan oleh pronoun tadi, seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya coherent. Jadi dari awal hingga terakhir Anda menceritakan diri Anda dan peran Anda gitu, sesuai yang dipilih.
Terus kedua, Anda mampu memproduksi naskah perkenalan dan menggunakan kelas kata secara tepat. Ya, nanti dicek apakah penggunaannya sudah benar atau belum, noun-nya, verb-nya, adjektif, adverb, preposisi, pronoun. Masih ingat Bapak Ibu ya, noun kata benda bisa sebagai subjek atau objek, verb kata kerja, adjektif kata sifat, adjektif menerangkan kata bendanya, kata sifat, adverb menerangkan kata keterangan, menerangkan kata kerjanya, terus preposisi tergantung, dan pronoun. Pronoun ini kata depan ya, preposisi, pronoun kata ganti yang sesuai dengan grammar bahasa Inggris itu maksimal 20 kalau betul. Terus jika Anda mampu memproduksi perkenalan diri dengan menggunakan minimal 2 modal verbs, ada 2 aja lah, misalnya pakai can atau can sama mas, atau can sama should, atau mas sama should, atau sama will, dan model-model lainnya banyak ya Bapak Ibu ya, ada might, shall, ought to, and so on ya. Serta auxiliary verb, boleh pakai auxiliary verb as bentuk to be itu ya, atau bentuk do, did, dan itu, dan have, had, seperti itu. Yes. Terus Anda jika mampu memproduksi naskah perkenalan menyatakan satu bentuk indirect atau indirect speech yang sesuai dengan peran yang dipilih, itu ada tambahan poin 20 juga. Terus jika Anda mampu memproduksi naskah perkenalan dalam bahasa Inggris secara kreatif melalui pemilihan kata dan gaya bahasa yang sesuai dan relevan, isinya relevan juga, dan mungkin diksinya juga bagus gitu, ada tambahan 20 juga Bapak Ibu. Sebentar, sejauh ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, atau saudara dan mahasiswa sekalian ya. Halo? Bisa Pak. Bisa ya. Sekarang kita kembali ke yang tadi sebentar. Tadi Andriansah ya, benar ya? Ya, silakan dilanjutkan. Mungkin ada masukan dari teman-temannya atau saudara Andriansah pengen menyanggah tadi. Mungkin ini udah 5 kok misalnya gitu, boleh aja. Kalau udah 5 boleh tunjukkan yang mana yang kelimanya. Terus berikutnya tentang pengalaman dan pandangan pribadi, itu 1 hingga 2 kalimat sudah tersampaikan implisit di kalimat kedua ini ya. With a background as a therapist, I see the importance of bridging complex health information to the wider public. Itu dan kalimat keempat itu juga bisa. My focus is on ensuring these health messages are accurate, engaging, and encourage positive behavior change ya. Fokus saya memastikan pesan kesehatan ini akurat, melibatkan banyak orang, dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif. Terus sudah tersampaikan pengalaman dan pandangan pribadinya. Terus untuk direct and indirect speech bagaimana? Mungkin rekan-rekan yang lain ada masukan untuk yang direct and indirect speech. Bagaimana saudara Andriansah mungkin? Apakah sudah ada kalimat langsung dan tidak langsungnya? Itu Pak yang di bawah. Yang di bawah yang mana? Oh, yang ini ya? Iya, sudah langsung. Oh, speech itu di sini bukan diartikan pidato ya. Kalau dalam hal ini adalah kalimat langsung gitu ya. Kalimat langsung itu kalimat yang disampaikan oleh orang tersebut langsung gitu ya. Dan biasanya ada
uh, diawali kata misalnya said, state gitu ya. Saya menyatakan atau dia menyatakan, dia berkata, dia menyatakan, atau pinta saya, dia pinta dia, seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Terus ditaruh di dalam dua tanda petik gitu ya. Tapi dalam paragraf utamanya belum ada tanda petik gitu yang menyatakan ini kalimat langsung gitu ya. Misalnya teman Anda mengatakan terus dalam tanda petik gitu ya, saya adalah mungkin practitioner komunikasi yang terbaik di perusahaan ya Anda gitu, atau gimana gitu ya, boleh seperti itu. Jadi ini saya pikir belum ada kalimat langsungnya ya, juga kalimat tidak langsungnya. Kalau kalimat tidak langsung itu tanpa tanda petik seperti ini, tanpa tanda sebelum tanda petik, tanda koma itu tidak ada. Biasanya seperti ini, teman Anda mengatakan bahwa, jadi tanda petik diganti dengan kata bahwa, biasanya seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. My friend said that bla bla bla, atau siapa gitu yang mengatakan itu, terus Anda ubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadi Anda menyampaikan perkataan teman Anda dari sisi Anda, tetapi kalau kalimat langsung itu menyatakan yang dia katakan, menyatakan kembali persis apa yang dia katakan, seperti itu. Kalau bisa dilengkapi ini ya, Saudara Andriansah ya. Terus dari aspek gramatikalnya atau tata bahasanya, secara umum sudah baik ya, tidak ada kesalahan. Tata bahasanya, pilihan kosakatanya, vocabulary-nya sangat relevan dengan peran yang dipilih. Healthcare communication practitioner, praktisi komunikasi kesehatan ya, perawatan kesehatan. Health content creator, kreator konten tentang kesehatan. Bridging complex health, menjembatani kesehatan, masalah kesehatan itu ya. Saya ulangi, bridging complex health information, menjembatani informasi kesehatan yang kompleks. Terus easily digestible materials, infographic, empower audiences, memberdayakan audience, positive behavior change ya, perubahan perilaku yang positif dan sebagainya. Itu udah bagus pilihan katanya. Terus koherensinya itu juga sudah baik, mengalir logis dan mudah dipahami ya. Meskipun jumlah kalimatnya kurang satu, paling nggak tambah satu, itu aja. Kesimpulannya, sebentar, satu lagi, kesesuaian dengan peran praktisi komunikasi sudah relevan dan sesuai dengan disiplin ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks komunikasi kesehatan. Ya, Anda berhasil menunjukkan pemahaman terhadap esensi peran tersebut. Jadi kesimpulannya, kualitasnya sebetulnya udah baik, udah relevan, namun tadi ya jumlah kalimatnya kurang terpenuhi ya, hanya 4 saja dari 5 hingga 57 kalimat. Paling nggak tambah 1 lah ya, atau 2 atau maksimal 3 lagi itu, sehingga standar minimumnya terpenuhi. Satu lagi tadi, belum ada penggunaan kalimat direct and indirect speech ya, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ya, Anda bisa review kembali materi sesi keberapa ya yang ada direct indirect. Sesi 3 ya kalau nggak salah ya, direct indirect gitu. Oke, itu aja perbaikannya, itu aja, nanti bisa dilengkapi. Ada yang ingin disampaikan Saudara Ardiansah atau mungkin rekan-rekan yang lain? Jadi nggak harus cukup, Pak. Gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya mungkin ada rekan-rekan lainnya yang ingin menyampaikan masukan atau pandangannya terhadap tugasnya Saudara Ardiansah. Silahkan. Nggak ada?
Berarti kita lanjut ke tugas berikutnya ya. Oke. Siapa lagi? Mohon tetap stay tune karena nanti di akhir sesi kita ambil screenshot bersama-sama. Diantop sudah ada? Belum? Belum ada. Ilputu Yuda belum ada ya, singkat saya lihat dulu. Oke, ganti yang lain dulu. Aulia Febriani belum ya? Oh ya, ini Arya Venita sepertinya tadi ada ya? Halo, apakah Izin Anda... Bapak, ada Pak. Oh ya, mungkin bisa Anda presentasikan, jelaskan gitu maksudnya. Baik Pak. Pakai bahasa Indonesia aja ya Pak. Iya. Baik, izin Bapak. Di sini saya membuat naskah perkenalan diri. Saya mengambil peran sebagai konten kreator di bidang pengembangan diri dan video dan sebagai konten kreator edukasi. Di kalimat pertama, di sini saya menggunakan sapaan, yaitu pakai kalimat hello everyone. Kemudian untuk kalimat yang selanjutnya saya menggunakan kalimat yang dilengkapi dengan is. Mulai dari perkenalan, my name is Arya Venita Raja Guguk, and I am a content creator focusing on educational and self-development content on social media. Saya juga menggunakan preposition di sini Pak, yaitu on. Oke. Kemudian di kalimat yang ketiga, saya menggunakan kalimat every day I create videos and write posts to help people improve their skill and knowledge. Di sini saya menggunakan kalimat present tense. Kita bisa melihat dari kalimat every day yang artinya saya lakukan secara berulang-ulang. Oke. Kemudian saya juga menggunakan kalimat conjunction and, yaitu untuk menggabungkan dua kalimat. Oke. Kemudian untuk kalimat selanjutnya saya menggunakan kalimat I really enjoy this job because I can share useful information while building connection with my audience. Kalimat tersebut merupakan kalimat pendukung dari peran saya sebagai content creator. Untuk kalimat selanjutnya kita bisa melihat di sini direct speech yang bisa kita lihat dari maksud kalimat di sini. Follower saya berkata, your tips really help me study better. Di sini kita bisa melihat bahwa followernya yang langsung berkata gitu. Kemudian di sini juga saya menggunakan indirect speech di kalimat selanjutnya, yaitu I often tell my friends that being a content creator requires creativity, consistency, and a lot of patience. Gitu. Jadi saya menyampaikan bahwa di sini ada kalimat that.
Kemudian untuk kalimat terakhir, in my opinion, social media is not just a place to gain followers, but also a powerful tool to educate and inspire others if used responsibly. Okay, alright. Di sini kita juga bisa melihat apa ya, conjunction, kemudian preposition. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain. Oke, kita lihat dulu jumlah kalimatnya ya. Kalimatnya sudah terdiri dari 7 kalimat ya, sesuai dengan ketentuan tugas. Terus informasi dasarnya ada nama, profesi, dan aktivitas utama sudah terangkum dengan baik ya di kalimat pertama dan kalimat kedua. Itu, my name is Arya Fenita Raja Guguk and I am a content creator focusing on educational and self-development content on social media. Itu ya. Terus kedua juga, every day I create videos and write posts to help people improve their skills and knowledge. Oke. Itu sudah jelas sekali nama saya ini. Terus saya sebagai ini memfokuskan pada pengembangan diri dan pendidikan, konten pengembangan diri dan pendidikan pada sosial media. Setiap hari saya menciptakan video dan menulis post untuk membantu orang-orang atau masyarakat meningkatkan skill mereka, keterampilan dan pengetahuan mereka. Oke, sangat jelas sekali dan langsung pada intinya. Terus pengalaman dan pandangan pribadi 1 hingga 2 kalimat sudah tersampaikan dengan baik di kalimat ketiga dan keenam. I really enjoy this job because I can share useful information while building connection with my audience. Saya benar-benar menikmati pekerjaan ini karena saya bisa share informasi yang berguna sementara sambil itu ya membangun koneksi dengan audiens saya. Serta I often tell my friends that being a content creator requires creativity, consistency, and a lot of patience. Ya, itu juga pandangan pribadi dan pengalaman. Ya. Terus kalimat terakhir, in my opinion, social media is not just a place to gain followers, but also a powerful tool to educate and inspire others if used responsibly. Ya. Itu juga sangat kuat dalam mempresentasikan pandangan pribadi yang mendalam tentang profesi yang Anda pilih. Terus penggunaan direct and indirect speech, 1 kalimat sudah ada ya. Last week a follower said to me, itu benar sekali yang Anda katakan, which made me feel motivated and so on and so forth, sudah memiliki kriteria. Terus kalimat langsungnya, your tips really help me study better, diikuti dengan dampak personalnya. Meskipun belum diubah menjadi indirect speech secara penuh, misalnya a follower told me that my tips really help them study better. Namun karena instruksinya adalah menggunakan direct dan indirect, kalimat ini sudah menunjukkan keberadaan kedua bentuk tersebut dalam satu konteks. Jadi sudah tepat ya, bisa dipertimbangkan untuk membuat kalimat yang entirely indirect speech. Terus dari segi gramatikalnya atau tata bahasanya secara keseluruhan sudah sangat baik dan tepat. Struktur kalimatnya jelas, penggunaan tensesnya simple present, past tense, konsisten ya, dan sesuai konteks. Pilihan katanya juga relevan. Profesi content creator dan tim educational atau self development. Terus koherensinya, perpindahan antar kalimatnya juga sangat baik, membuat paragraf mudah dibaca dan dipahami. Oke, terus kesesuaian dengan peran yang Anda pilih itu juga relevan ya dengan disiplin ilmu komunikasi. Anda berhasil menyampaikan esensi peran Anda, yaitu berbagi informasi, membangun koneksi dengan audiens, serta potensi media sosial sebagai alat edukasi. Kesimpulannya adalah naskah Anda sudah menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap instruksi tugas dan kemampuan yang bahasa Inggris yang baik. Jadi semua kriteria sudah terpenuhi dengan rapi dan akurat. Itu saja
Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lainnya. Halo, rekan lainnya gimana? Terus untuk lain kali mungkin ini ya. Nah ini saya harap ini disusun secara horizontal saja. Walaupun this is a trivial mistake, walaupun hanya kesalahan kecil ya, nggak berpengaruh. Ada isinya. Karena lainnya kan disusun secara horizontal gitu kan. Ini yang vertikal sendiri. Atau ini dihapus saja nggak apa lain kali gitu ya. Hanya itu aja mas. Cukup oleh gitu aja tanpa perlu disusun gitu. Oke, itu aja. Udah sangat baik. Ada tanggapan dari rekan lain? Kalau nggak ada, kita ke berikutnya. Apalagi di bawahnya ini sudah diberi analisis juga ya. Ya itu sangat memudahkan saya juga menganalisis. Terima kasih. Terima Ibu kasih tuh Bapak. ya sama-sama. Berikutnya mungkin Ibu tuh ada. Sudah ada belum? Sebentar saya lihat dulu ya yang masuk. Ya itu sekarang ya. Tianti ada? Andriansa. Punyanya Brian tadi udah, saudara Brian sudah dikumpulkan belum ya? Atau Belum. saudara Pak, gimana Pak, Mas? Saya belum mengumpulkan, Oh Pak. belum ya, ya. Terakhir nanti kalau nggak salah hari Minggu ya, 2359. Ya. Ya. Oke, iya, sebelum Bagi itu. yang sudah baik, tidak perlu kirim ulang nggak apa. Tadi yang mungkin kurang-kurang boleh kirim. Andriansa ada di sini. Tadi sudah belum ya? Sudah ya? Kalisa. Sudah saya Pak. Oh tadi sudah ya. Ya. Iya. Muhammad Nabil, maaf. Saudara Muhammad Nabil, apakah sudah mengumpulkan? Kalau sudah, kita bahas. Siap Bapak, masih proses Bapak. Oke, masih proses. Ya, nggak apa-apa. Saudari Talita Nabila. Saya sudah mengumpulkan, Pak. Oh, sudah mengumpulkan ya? Iya. Sebentar. Tapi kayaknya Barusan, belum terlihat oleh Bapak kayaknya. oh, Tapi belum barusan di-save di tadi. sini. Sekitar jam 2 atau jam setengah 3 Oh, kayaknya gitu tadi. ya? Oke, coba Iya. kita lihat. Oh iya, ada tambahan satu ya. Tadi pagi saya lihat baru 9.
Eh, bisa dipresentasikan dulu mungkin saudari Talita. Atau ingin jelaskan secara garis besarnya. Halo, apakah masih tersambung? Bentar, Pak. Oh iya. Ya. Jadi di sini saya ngambil temanya influencer atau content creator. Di sini di segi bidangnya lebih ke masak. Oke. Terus ini tuh baru berjalan sekitar 5 tahun yang lalu. Berawal dari hobi. Oke, jadi ini beneran ya sesuai dengan kenyataan di dunia nyata. Sebenarnya ya, tapi saya publishnya nggak keseluruhan sih Pak, maksudnya yang terdekat aja gitu. Oke. And then ini ada masukan dari rekan-rekan mungkin atau ingin penjelasannya lebih lanjut dari Talita? Oke, ini kalau boleh memberi masukan, ini ya I itu walaupun di tengah kalimat ya kita harus konsisten ya pakai I besar semua, I kapital. Kenapa demikian? Iya. Kalau dalam bahasa Inggris, I atau the word I, kata saya, is the very important person, adalah seseorang yang sangat penting, gitu. Jadi I harus benar-benar VIP, itu harus benar-benar huruf kapital. Oke, itu aja. Terus untuk jumlah kalimatnya kita hitung dulu ya. Iya, kayaknya saya kurang sih Pak. Satu. Kayaknya, iya. Sebentar, ya. Sebentar, ini Anda jadikan satu kalimat atau dua atau tiga ini? Yang ini dari sini ke sini. Oh, ini saya ngitungnya satu kalimat ke sini. Tadi saya kira kan semua keseluruhannya digabung ya Pak. Jadi nggak terpisah kayak yang punya yang lain-lain, punya yang lainnya. Oke, kalimat sebetulnya kalimat atau klausa. Kalau misalnya Anda ingin jadikan satu, Anda bisa tambahkan kata hubung gitu. Karena ini kan klausa, terus di sini ada klausa lagi. Di sini ada tiga klausa ya berarti ya dalam satu kalimat ya. Klausa itu kalimat kecil. Klausa terdiri dari subjek dan kalau nggak subjek dan kata kerja, kalau nggak ada kata kerja berarti digantikan oleh auxiliary verb seperti to be, is, am, are. Ini bisa dikatakan kalimat kecil atau klausa, dan jika Anda ingin menyambungnya ke sini bisa Anda tambahi kata hubung apa, atau misalnya nggak ingin Pak. Nggak ingin ditambahi kata hubung, titik koma gitu bisa. Titik koma itu berarti dalam satu kalimat tersebut sebetulnya ada dua kalimat, tapi itu masih dihitung satu kalimat gitu. You can call me Talita or Tal, but don't call me Rob, okay, gitu ya. Sebetulnya ini ada dua kalimat, tapi bisa kalau misalnya dijadikan satu kalimat seperti yang saya sarankan tadi. Terus ini I am a content creator cooking and social media. Okay, this is alright, I think this is true. Ini tambahi of gitu ya, content creator of cooking, atau cookingnya taruh depan, cooking content creator gitu, urutannya seperti itu. In my social media, ini kalimat kedua berarti ya. Kalimat ketiganya ini why I choose cooking, ini kan kalimat tanya ya. Ini kalimat tanya berarti kalimat ketiga. Ini kalimat keempat, because I feel happy ya.
dan seterusnya, kalimat keempat, terus ini kalimat kelima, and 6, kalimat 6, kalimat 7. Ini kok di sini ada dua direct speech ya. Ini melebihi 7 kalimat ya. Kalau bisa di-reduce, dikurangi Oh iya. 1 gitu. Apa Anda bisa merangkumnya 2 kalimat jadi 1, itu lebih baik. Kalau bisa ini kan ada 2 direct speech ya, 2 kalimat langsung, satunya jadikan kalimat kalimat indirect ya, atau indirect speech, kalimat tidak langsung. Ya, jadi ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsungnya. Kalau kalimat tidak langsung, terserah mau yang dijadikan kalimat tidak langsungnya yang mana ya, apakah yang klausa yang depan ataukah klausa yang belakang ini gitu. Untuk aturan penggantiannya kita ada di sesi 3 kemarin ya. Ini masih berlangsung sesi 3. Ini yang tanda ini yang kutip diganti that, terus kalau sini was nanti jadi past perfect gitu ya. She said it the cooking had been, yang tadi asalnya was jadi had been gitu. Seperti itu kalau Anda mengganti yang ini. Tapi kalau Anda mengganti yang ini, at that time my mother said that, karena ini suatu cooking is a beautiful art, itu suatu fakta, boleh ini tidak diganti karena itu suatu fakta, tetap is apa itu. Kalau misalnya mau diganti yang klausa depan ini, my mother said that gitu, tanpa tanda kutip depan dan belakang, seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang direduce, kurangi 1 kalimat, ini kelebihan 1 kalau biasanya. Ya. Oh iya. Berarti kalau misalkan yang pilihan untuk direct and indirectnya itu berarti saya kurangi 1 berarti Pak? Atau tetap direct in indirect masih tetap ada karena ketentuannya harus ada gitu kan. Mungkin yang dikurangi sebelah sini mungkin ya. Sebelah. Oh iya. Kayaknya bagian awal ya Pak, openingnya ya? Iya, kayaknya terlalu berlebihan gitu ya. Nah, kalau ini penutup saya nggak anggap bagian dari ini ya, karena ini sebagai kayak apa ya? Ya pelengkap. Saya anggap yang ini sampai ini aja. Iya Pak. Itu aja. Berarti nanti untuk revisi saya kirim ulang atau yang di e-learning saya hapus ya? Iya, karena belum saya nilai boleh dihapus atau ditambahin 1 lagi juga nggak apa-apa. Oh, terserah Anda. Saya tambahin aja berarti apa ya? Ya. Kalau memang bisa ditambah, tambah, atau kalau memang nggak bisa ya dihapus terus dikirim yang terbaru. Iya. Karena belum saya nilai. Itu aja. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin presentasi atau ingin ditampilkan? Talita sudah ya. Lukman Hakim sudah mengumpulkan belum ya? Halo saudara Lukman Hakim. Halo, are you still there? Masih di sana, saudara Lukman Hakim? Oke, sepertinya mungkin sambil bekerja ya. Oke, saya sebelumnya minta maaf mungkin banyak yang berbenturan dengan shift kerja Anda gitu ya. Tapi kalau dicari harinya pasti nggak nemu semua gitu ya. Pasti ada salah satu hari yang nggak bisa hadir gitu. Jika Anda ingin misalnya ATM dari atau amati tiru modifikasi, sumbernya ambil dari video, bisa itu lihat transkripnya.
Ya, saya dari YouTube ya, boleh saya share screen. Ini masih share screen ya. Misalnya gini, sebentar. Sebentar, ini ada macet. Sana aja ya. Misalnya Anda ketikkan save intro of apa ya, news anchor ya. Ya, kita pilih sembarang misalnya.
Ya, cari yang mungkin berbahasa Inggris gitu ya. Sepertinya bahasa Inggris ya ini. Yang mana? Ya, kita ambil contoh inilah ya, atau sembarang. Kalau nyari subtitlenya susah, Anda bisa scroll ke bawah dan cari transkripnya gitu ya. Di more ini atau selengkapnya, terus lihat transkripnya, show transkrip atau tunjukkan transkripnya, transkrip percakapan, maksudnya bisa monolog atau dialog tergantung videonya. Ya, terus di sebelah kanan ini ada transkripnya dari menit awal sampai menit terakhir. Anda bisa copy ini terus modifikasi sesuai keperluan Anda, sesuai ketentuan tugas bisa seperti ini ya. Tapi untuk tugas ini Anda tidak diminta untuk demonstrate or show off your ability of news anchor and so on and so on. Jadi tidak mendemonstrasikan mendemonstrasikan kemampuan Anda seperti membuat berita atau reporter atau yang lainnya seperti ini. Hanya cukup just tell the audience or explain the audience what you are and what your roles are ya. Anda pilih profesi apa, terus Anda beritahu role Anda apa, seperti itu. Sepertinya kurang lebih seperti itu kalau tugasnya. Maaf, sejauh ini apakah bisa dipahami? Halo everyone. Bisa, Pak. Oke, thank you so much. Gambarnya tadi terlihat gak ya? Gambar ini tadi terlihat gak ya? Nge-freeze, Pak. Oh, nge-freeze ya? Tapi suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya, jadi saya ulangi, Anda misalnya ambil dari video gitu ya, dari video sembarang itu, terus Anda bisa cari transkripnya, di copy transkripnya sebelah kanan sini ya. Tadi sebelumnya saya ulangi, di scroll ke bawah, show transkrip. Anda bisa copy transkripnya sebelah kanan sini, baru Anda modifikasi, itu juga boleh. Atau Anda cari dari buku online atau buku dari perpus, itu juga boleh-boleh aja ya. Misalnya dari buku apa gitu Anda sudah menemukan, terus Anda modifikasi sendiri itu. So ini bisa dipahami ya? Hello everyone. Bisa Pak. Pak. Ya, thank you. Ini karena masih ada waktu, dan ini sebetulnya masih ada beberapa tugas mahasiswa yang belum kita bahas, tapi orangnya nggak ada di sini, dan waktu kita harus 2 jam sesuai ketentuan dari UT-nya seperti itu. Mungkin masih ada 40 hingga 45 menit. Kita bahas yang punya saudara mahasiswa yang sudah mengumpulkan, atau kita bahas materi sebelumnya gitu ya, kita review. Saya minta persetujuan saudara semua. Halo? Review yang sudah ngumpul juga bisa, Pak. Oh gitu, yang sudah ngumpul kita review nanti biar nonton sendiri dari rekodnya gitu ya. Bisa. Gitu. Ya. Kalau nanti waktunya masih, berarti baru review materi gitu ya sebelumnya. Oke. Berarti kita
bahas dari yang ini ya. Ardianto tadi belum ya? Ini punyanya Ardianto. Kalau menurut Anda semua di sini bagaimana punyanya Ardianto ini? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Ya, sepertinya nggak ada yang bergabung merapat lagi. Saya masukkan ini ya, attendance-nya dulu ya. Saya sambil bacakan yang berangkat tadi ya. Cevan nggak ada ya. Taufikul nggak ada. Taufikul nggak ada ya. Bianca ada tadi. Halo, Bianca ada tadi, maaf. Nggak ada ya. Adiansa ada ya. Ada Pak Adiansa tadi Pak. present. Adianto tadi ada nggak ya? Iya saya Pak. Itu tidak ada. Oh, Adianto ada. Adiansa. Andriansa Adriansa ada. saya Pak. Kalau Adianto nggak ada ya. Adrianto nggak ada. Nggak ada. Nur Faida nggak ada ya. Sansan nggak ada. Andi Aditya nggak ada. Ahyarul Hakim nggak ada. Pak saya mau izin ke kamar mandi dulu ya Pak. Iya, maaf ini yang Adiansa ya. Tapi berangkat ya. Nurmulan nggak ada ya. Ramniza Muhammad Sudim. Lukman Hakim ada tadi, maaf. Ada ya. Ada Pak tadi Pak. Merina, Ada login. Merina nggak ada ya. Yuni Monica nggak ada. Ibu tuh nggak ada. Arya Venita ada ya. Ada Talita Bapak. ada. Talita ada. Dia Alfi, Tidak ada. Dia Alfi nggak ada ya. Indra nggak ada. Tianti nggak ada. Arya Soma nggak ada ya. Brian ada. Airin ada tadi. Tidak Halo? ada Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada. Luki ada. Luki nggak ada. Tidak ada. Kayak ini aja ya, 7 ya. Tujuh orang. Sebentar, halaman 2-nya. Sebentar. Aulia Febriani nggak ada. Tianti ada Pak. Oh, Yanti siapa? Sebentar, ini dulu. Fauziatus Sifa nggak ada. Tidak ada. Nabil. Tapi tidak ada. Oh, Nabil tadi ada ya? Nabil ada tadi ya? Kalau Nabil sekarang ada? nggak ada ya Pak. Oh, nggak sekarang. Kalau sekarang nggak ada. Terus ini masukkan yang mana ini? Ramdhani. Wahiruddin.
Nggak ada ya. Oke, saya ulangi dari yang halaman 1 tadi. Tadi Yanti siapa? Yang ada? Tianti, Pak. Oh, Tianti ini ya? Ya. Kok nggak ada sih? Waduh, berarti ini harus save dulu ya. Maaf. Ini baru pertama. Saya ulangi. Saya ulangi sebentar. Ini ada tadi ya. Saya bacakan lagi ya. Yang ada itu Andriansa, Lukman Hakim, Arya Venita, Talita, Tianti, Brian Kesuma, itu halaman 1 ya, benar ya? Ya, Pak. Ya Pak, benar Pak. Terus halaman keduanya. Oke. Sudah tershare. Kita lanjutkan yang tadi ya. Dari Ayarul Hakim. Menurut Anda bagaimana punyanya Ayarul Hakim ini? Sudah ada 7 kalimat? Sudah belum? Udah tuh Pak. Sudah ya, oke, sudah 7 kalimat. Kesesuaian isinya sudah mencakup semua belum? Ada nama, profesi, aktivitas utama. Apakah sudah ada? Sudah. Sudah ya. Seperti go to the field ya, ke lapangan untuk mencari interesting stories, cerita-cerita yang menarik, and share them, dan share cerita-cerita tersebut dengan para pemirsa, viewers, and so on and so on. Pengalaman pribadinya juga ada, work under pressure, bekerja di bawah tekanan, membuat itu sangat menarik ya. Learn a lot about teamwork, belajar banyak tentang teamwork atau kerjasama dalam tim, and responsibility, dan tanggung jawab sudah ada. Oke, penggunaan direct and indirect speech, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, apakah sudah ada? Sudah ada ya? Sudah, Ya? Pak. Ada Sudah. nih Pak, ada di Ya, bawah paling ini- terakhir. Ya, ini kalimat langsungnya, in direct speech. My editor once said, ya, editor saya pernah berkata, a good reporter never stops asking question, ya. Seorang reporter yang bagus tidak pernah berhenti bertanya tentang pertanyaan itu. Terus yang indirect juga sudah ada kalimat tidak langsungnya. He told me that curiosity is the key to great journalism, ya. Dia mengatakan pada saya bahwa rasa penasaran atau rasa ingin tahu itu adalah kunci utama untuk menjadi jurnalis yang sangat hebat. Dada, terus tata bahasanya juga sudah sangat baik dan akurat ya. Akurat, tidak ada kesalahan gramatika secara menonjol.
tingkat keterbacaannya juga tinggi dan mudah dipahami. Terus penggunaan to-be-nya is MR sudah sesuai ya, ini memang sudah sesuai semua. Dan kata kerjanya juga sudah go and share and so on. Penggunaan model juga sudah ada, gun ini ya, must ini juga sudah. And overall secara keseluruhan saudara Ahyarul ini sudah mampu mengidentifikasi dan menggunakan aspek gramatikal atau tata bahasa dengan sangat baik dan akurat. Berarti secara keseluruhan sudah bagus. Itu aja. Kita langsung lanjut ke berikutnya. Ini Adianto tadi belum ya? Oke, dari Adianto, menurut Anda bagaimana? Ini sudah ada 7 kalimat. Sudah ada 7 kalimat belum ya? Kita hitung ya. Ini seharusnya sampai ya, tapi ini ada tambahan N, bisa sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai mana? 5, 6. Oke, sudah ya, sudah sesuai tuh bancanya. Terus kesesuaian isi juga sudah mencakup semua elemen yang diminta. Ada nama, profesi yang dipilih, terus aktivitas utamanya seperti create content ini ya, create content and so on, inspire people to be more effective, menginspirasi masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dan sebagainya. Pengalaman pribadi sudah ada sini ya. I started my journey 3 years ago. Saya memulai perjalanan karir saya 3 tahun yang lalu, ini sudah ada. Oke, penggunaan direct and indirect sudah ada ya. Direct speech-nya ini kalimat langsung, terus dilanjut dengan kalimat tidak langsungnya sudah ada. Oke, my friend once said ya, temanku dulu pernah berkata, your videos always make me feel motivated ya. Video Anda selalu membuat saya terasa termotivasi. And I told him, dan saya memberitahunya bahwa his words to truly encourage me, kata-katanya sungguh mendorong saya to keep creating ya, untuk terus berkreasi. Oke, sudah ada. Terus tata bahasanya sudah sesuai semua ya, nggak ada tata bahasa yang keliru. Oke, terus apa lagi? Udah, itu aja. Secara keseluruhan sudah sangat sesuai ya, akurat dengan kebutuhan komunikasi ya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oke, ini punyanya Adianto, saudara Adianto maksud saya. Terus berikutnya punyanya Bianca. Halo, are you still there? Masih di sana semua? Masih, Pak. Okay. Coba ada yang ingin berpendapat tentang punyanya ini. Ke ini dulu. Punyanya Bianca, saudari Bianca Atika Arhami. Ini diberikan penjelasan juga ya, seperti punyanya siapa tadi, Arya
Ya, Arya Fenita tadi ya diberikan penjelasan juga bagus ini. Menurut Anda gimana ini? Kayaknya Bianca ini. Sudah ada 5 hingga 7 kalimat. Kita hitung ya, 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7, pas 7 ya, 7 kalimat sudah sesuai. Identitas diri dan profesi sudah ada, ini identitas diri, profesinya yang sudah dipilih, news anchor sudah ada. Aktivitas utamanya sudah ada, menyampaikan berita harian ya. My main duty ini ya, sampai sini. Ini pandangan pribadinya atau pendapatnya telah membantunya meningkatkan keterampilan bahasa Inggrisnya. Oke. And then gramatikanya, gramatika atau tata bahasanya sudah sesuai. Penggunaan direct and indirect speech juga sudah ada. My mentor once said, ini ya. Ini direct speech. My mentor saya dulu pernah mengatakan berita ini sangat powerful ya. Berita itu sangat powerful ketika berita itu berbicara pada mereka yang tidak bisa mungkin mengaksesnya atau tidak bisa menerimanya. Terus ini kalimat tidak langsung juga sudah ada ya. He also told me that good communication start with listening dan sebagainya ini. Dia juga memberitahu saya bahwa komunikasi yang bagus berawal dari mendengarkan pengalaman real masyarakat atau orang-orang sebelum sharing story mereka secara live. Oke, sudah. Jadi tidak banyak yang perlu ditingkatkan ya dari tugas ini. Secara keseluruhan sudah sesuai dengan kriteria ya, sangat layak. Jadi tidak perlu diulang-ulang, juga tidak apa-apa yang ini. Okay, then we go to the assignment of Aulia Febriani. Kita beralih ke tugasnya saudari Aulia Febriani. What are you thinking about this work? Menurut Anda bagaimana pekerjaannya Aulia ini? Coba saya tunjuk, masih aktif di sini ya. Mungkin siapa ya? Yang belum ya? Muhammad Nafi masih di sini atau Tianti mungkin bisa membantu saya menjelaskan atau memaparkan ini punyanya Aulia. Halo Tianti, are you still there? Ya. Iya, Pak. Ya. Bisa bantu saya untuk mungkin analisis punyanya temannya ini? Ada berapa kalimat? Apakah sudah menyebutkan nama sama profesi yang dipilih? Terus main activity-nya sudah disebutkan belum, tugas atau role-nya sudah disebutkan belum? Terus sudah ada direct indirect speech sudah belum? Terus yang lain misalnya sudah menggunakan model auxiliary seperti apa misalnya can, must, may, might, mungkin seperti itu. Sudah ada belum? Bisa bantu saya? Menurut pendapat saya sudah, Pak. Sudah ada perkenalan diri dan jobs-nya. Oke. Role-nya sudah ada ya.
Errornya Ya, I usually make short videos ya. ada direct and Ah, indirectnya juga. Oke, pengalamannya sudah ada? Dia menceritakan pengalamannya sudah ada di sini? Sudah, Sudah ya ini ya. I started this ya, career. Saya mulai karir ini 3 tahun yang lalu, and it has taught me ya. Dan hal itu atau pekerjaan itu telah mengajari saya how important communication is ya. Betapa pentingnya komunikasi itu ya. In building trust, dalam membangun kepercayaan with the audience, dengan audience. Oke. And what about the direct in indirect speech, bagaimana dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsungnya? Apakah sudah tercantum di sini? sudah, Sudah. Yang ini ya, kalimat ya, ini ya. One of my followers once said ya, salah satu dari pengikut saya pernah berkata ya, your content really helps me ya. Konten Anda benar-benar membantu saya stay motivated, tetap termotivasi. Ini kalimat langsungnya atau direct speech-nya. And I told her, dan saya memberitahunya that bahwa her words truly inspired me too ya. Kata-katanya benar-benar sungguh menginspirasi saya juga. Oke, ini sudah terpenuhi. Bagaimana penggunaan mungkin apalagi yang belum, misalnya penggunaan model auxiliaries seperti can, could, will, would, ada nggak di sini? Atau may, might, should, shall, ada di sini? Atau paling nggak penggunaan auxiliary verb, misalnya is, am, are, was, were, do, did gitu, atau has, had, ada di sini? ada Pak. Ada baris keberapa ya, bisa tunjukkan ke saya? Yang and it has taught me. Oh iya, it has taught me. Dari yang auxiliary verb yang mudah dulu, misalnya ini ya. Terus baris keberapa lagi? Ya ini it has ya, penggunaan has. Ini juga auxiliary verbs bentuk have ya. Terus yang mana lagi ada? Ini ya, terus dan sebagainya ya, sudah memenuhi saya kira untuk punyanya siapa ini, Aulia ya, Aulia Febriani. Jadi oke, sudah ya, bisa dikatakan luar biasa untuk ini naskahnya, sudah memenuhi semua aspek. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tidak belum ya. Diantar tadi udah. Ibu tuh belum tadi ya. Perhaps Saudara Brian can help me to analyze this work. Mungkin Saudara Brian bisa membantu saya menganalisis ini skripnya punyanya Ibu Tu Yuda Tatama. Apakah sudah ada 7 kalimat? Oke, saya coba ya Pak ya. Ya. Sepertinya 6 kalimat ya Pak. Iya, 6 kalimat. Ya, ada kalimat. Benar sekali. Terus untuk sudah nama ada, sudah ada. Nama perkenalan, terus news ya, reporter, role, pemilihan jobnya sudah, profesionnya sudah. Terus the role-nya atau responsibility. Perannya sudah disebutkan. Tanggung jawab utamanya ini sudah. Terus pengalamannya ini pengalamannya working journalist for 5 years. Yes, sudah pengalaman 5 tahun dan benar-benar percaya bahwa news reporting, melaporkan berita itu membantu
membentuk masyarakat yang teredukasi, terinformasi, teredukasi. Ya. Terus apalagi penggunaan direct in indirect speech. Directnya di always verify your. Let's speak. My editor said itu always verify your sources. Ini direct speech. Terus indirect. He reminded ya. me. Jadi editornya kasih tahu. I should never publish. Jadi itu indirect. Kalimat indirect. Ya, ada penggunaan auxiliary verb atau modal verb mungkin dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Konjungtif ya Pak ya, N ya Pak ya. Oh, konjungsi ya, ada ini konjungsi. Ada N, terus penggunaan apa lagi ya? Penggunaan is, MR sudah ada ya? Oh ya, is ada Pak. Ya, is, MR. Penggunaan model sudah ada. Ya, terus ini have been ini ya. Ini model and auxiliary ya, jadi satu. Ini tadi auxiliary sudah. Oke, secara keseluruhan menurut Anda gimana? Sudah memenuhi ya, gitu aja ya. Sepertinya sudah memenuhi Pak Ali tugasnya dari media. Oke, jadi nggak perlu unggah ulang ya. Oke, berikutnya aja. Airin tadi belum dibahas ya. Oke, siapa lagi yang ingin bantu saya untuk menganalisis ini? Any one of you please can help me to analyze this work of Airin. Berarti ini ya. Lukman Hakim ada mungkin? Hello? Are you still there? Atau mungkin Andriansa lagi juga gak apa-apa. Volunteer please, Skarela. Okay, can you tell me please, one of you? Oke, kita bersama-sama ya. Sudah ada 7 kalimat di sini punya Airin. Ini titik ya, oke titik 1, 2, 3, 4. Sudah 7 kalimat ya. Oke, sudah ada 7 kalimat. Ya, maksimal 7 kalimat, jangan melebihi 7 kalimat. Oke, terus informasi dasarnya, nama sudah ada ya, nama, ya pemilihan posisi sudah, role-nya sudah disebutkan, perannya atau tanggung jawabnya sudah disebutkan. Ini pandangan pribadi sudah disebutkan, I firmly believe that, ini sudah disebutkan pandangan pribadinya. Terus pengalamannya juga sudah disebutkan, the main challenge, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa setiap pernyataan yang kita terbitkan adalah clear gitu ya, dan akurat. Terus penggunaan direct in indirect speech sudah ada ya. Ini direct, ini yang mengatakan CEO-nya langsung mengatakan bahwa kita atau kami harus
konsentrasi pada keberlanjutan gitu ya. Terus ya yang ini indirect ya, kalimat tidak langsung ya. Saya menyampaikan bahwa CEO tadi berkata bahwa perusahaan tersebut harus fokus pada keberlanjutan. And then what else? Apakah yang lain? Penggunaan auxiliary and modal auxiliary atau modal verbs sudah ada di sini. Ya, sudah ada lah ya. Konjungsi sudah ada ya. Auxiliary. Ini tadi udah ada ya. Modal verb atau modal auxiliary. Ya, sudah ada, jadi bisa dikatakan ya contohnya udah baik ya, ini naskahnya udah baik, tidak perlu diperbaiki juga sudah memenuhi semua kriteria tugas dengan sempurna. Oke, itu saja dari Irene. Terus berikutnya ada yang belum? Ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Ini juga sudah kayaknya. Ini sudah. Oh ya, Tianti, maaf kelewatan. Tianti ada ya? Oke, punyanya Tianti. Ini belum dibahas tadi ya. Tianti ada? Halo? Ada, Pak. Iya, ini yang terakhir ya. Oke. Menurut Anda bagaimana pekerjaan Anda? Sudah memenuhi 5 sampai hingga 7 kalimat? Sudah ada 5 hingga 7 kalimat? Ada 8, Pak. Oh, ada 8 ya. Berarti harus di rejo 1 dikurangi 1. Terserah yang mana, atau ingin jadikan 1 yang 2 kalimat boleh, sehingga bisa jadi 7 gitu boleh. Terus penggunaan, oh ya sebentar, identitas sudah ya. Ini ya sudah ada. Pemilihan profesi sudah, jobnya, role-nya my primary content is skincare reviews ya. Ini bisa dijadikan my primary responsibility is to review a skincare or anything gitu. Okay, and then what else? Apalagi? Ini ya, I-nya tadi, I harus ditulis huruf kapital ya. You must capitalize, because the word I is very very important person. Penggunaan ini sudah ada directnya. Ya, they say the work you are doing is really fun. Ya, ini directnya ya. Oke, directnya sudah. And then what else?
What else? Ini ya yang teknikal ya, sifatnya teknikal. Hello seharusnya L-nya 2 ya. Oh, 2. Oh. Iya, Pak. Ini tadi boleh diubah, boleh enggak? Yang ini frasa ini sudah tepat, tapi kalau mau diubah juga enggak apa. Terus ini juga pengalamannya sudah disebutkan, sudah tepat juga. Pendapatnya juga sudah disebutkan, sudah tepat juga. Pengalamannya ini tadi sudah ya, challenge-nya atau best part-nya sudah disebutkan. Ini try new product, lebih baik ini produknya lebih dari 1 tambah huruf S gitu. Yang ini produknya ini harus tambah huruf S gitu ya, karena produknya saya kira skincare itu lebih dari 1 ya, ada pelembab, ada mungkin hand body dan Banyak sebagainya macam. itu ya. Iya, Iya, Pak. try produknya. Terus the most trying part, ya intinya tadi yang huruf E-nya tadi ini sudah dibahas. Terus kalau bisa ya, ini kan ada sinonim ya, maksudnya kata yang sama, kalau bisa cari sinonim yang lain gitu. Yang satu fun, yang satunya apakah joyful atau apa gitu. Kalau bisa seperti itu. Jadi jangan ada kata yang berulang-berulang kali gitu. Ya bisa, tapi cari sinonim yang hampir sama. Iya, Pak. Misalnya yang satu joyful, yang satu fun gitu. Ya, intinya tadi ini ya kelebihan satu kalimat kalau bisa yang 2 kalimat jadikan 1 boleh, atau direduce salah satu boleh. Ada pendapat yang lain? Ini fun-nya ada 3 soalnya, fun, yang satu fun, ini fun ketiga ya, misalnya yang satu itu enjoyable boleh, this job is enjoyable boleh seperti itu, enjoyable. Yang satunya mungkin apa, joyful boleh seperti itu ya. Ya itu masukan dari saya sih, cuma itu saja ya. Saya ulangi, yang hello ini tadi, terus yang I itu huruf kapital. Ini fun jangan diulang sampai 3 kali. Yang satunya mungkin enjoyable. Terus 8 kalimat jadikan 7 kalimat. Terus yang produk tambah huruf S. Itu aja kurang lebih ya. Ini juga sama. Oh ini boleh kalau satu ini boleh. Udah itu aja. Ini udah waktunya udah selesai ya. Saya kira cukup. Sebentar. Oke, boleh buka kamera sebentar aja untuk ambil itu foto aja itu sebentar. Izin Pak, dari tadi kami buka kamera Pak. Oh gitu ya. Oke.
Dari tadi juga saya open kamera. Oh, open kamera ya? Soalnya di sini nggak kelihatan. Kayaknya di sini Pak dia harus open mic dulu kali ya. Oh gitu ya. Memang ada yang nggak kebuka. Saya juga sudah Saya open juga kamera, tadi. Pak. Oke. Nah, sudah Pak. Udah Pak. Ya kan. Izinkan saya screenshot sebentar. Ada, saya kira cukup untuk pembahasan hari ini atau web hari ini. Jika masih ada pertanyaan mungkin bisa lewat message yang ada di e-learning. Insya Allah ini recordingnya nanti saya share juga jika ada waktu. Sekian dan terima kasih. Jika mungkin ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. See you next time on the web 2. Terima kasih. See you later. Terima Bye. kasih Bapak. Thank you, Ya, sir. terima kasih semua. Anda boleh tinggalkan room ini. You may leave this room. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. Thank you, sir. Yep.